Di sebuah celah sempit yang terletak di bagian utara Yunani, 300 prajurit Spartan berdiri di bawah bayang-bayang kematian. Hari itu, musuh yang akan dihadapi bukanlah pasukan biasa, melainkan kekuatan terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Namun, mereka memilih untuk bertahan di tempat yang dikenal sebagai gerbang neraka, melawan ribuan pasukan Persia demi mempertahankan tanah air dan kehormatan mereka. Untuk memahami mengapa mereka dengan penuh keberanian menghadapi kekaisaran Persia, kita harus menelusuri jejak sejarah yang dimulai dari kebangkitan Persia sebagai kekuatan besar, hingga pertemuan dengan dunia Yunani yang pada saat itu masih terpecah-pecah. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, Kekaisaran Persia Achaemenid, di bawah Cyrus Agung, Persia mulai bangkit sebagai kekuatan besar di Asia Barat, berhasil menaklukkan wilayah yang luas, seperti Mesopotamia, sebuah peradaban kuno yang telah berkembang selama ribuan tahun, hingga ekspansi yang mencapai Mesir. Keberhasilan ini dilanjutkan oleh Darius I, yang tidak hanya memperluas wilayah kekaisaran, tetapi juga mengintegrasikan berbagai budaya ke dalam sistem administrasi yang terpusat. Ekspansi ini akhirnya membawa Kekaisaran Persia ke perbatasan dunia Yunani, yang saat itu masih menjadi negara kota independen seperti Athena dan Sparta, yang masing-masing dengan budaya, politik, dan sistemnya sendiri. Yunani adalah sebuah bangsa di mana kebebasan politik dan otonomi menjadi nilai yang dijunjung tinggi. Negara kota seperti Athena membangun sistem pemerintahan demokratis, sebuah konsep yang hampir tidak dikenal di tempat lain pada waktu itu. Sebaliknya, Kekaisaran Persia didasarkan pada kekuasaan absolut dari raja, yang dianggap sebagai wakil dewa di bumi. Perbedaan fundamental ini menciptakan kesenjangan yang besar antara kedua peradaban, yang segera berubah menjadi konflik terbuka. Hubungan awal antara Yunani dan Persia sendiri tidak segera berujung pada permusuhan. Sebaliknya, ada interaksi perdagangan dan diplomasi yang sempat berkembang. Namun, pemberontakan Ionia pada tahun 499 sebelum Masehi mengubah segalanya. Kota-kota Yunani di Asia Kecil, yang saat itu telah berada di bawah kendali Persia, mulai memberontak dengan bantuan Athena. Dalam upaya mereka membebaskan diri dari dominasi Persia, pemberontak Ionia menyulut api yang akan membakar hubungan antara dua dunia ini selama beberapa dekade. Athena yang berperan dalam pemberontakan, tidak menyadari bahwa tindakannya ini akan mengundang balas dendam besar dari Persia. Darius, Raja Persia, menganggap pemberontakan Ionia sebagai penghinaan terhadap kekuasaannya. Lebih dari itu, keterlibatan Athena dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat dimaafkan. Darius bersumpah untuk menghukum Athena dan memperluas kekuasaannya ke daratan Yunani. Dari sinilah, dimulai serangkaian perang yang dikenal sebagai Perang Yunani-Persia. Darius memulai persiapan besar-besaran, mengumpulkan pasukan dari berbagai provinsi kekaisarannya untuk melancarkan invasi ke Yunani. Invasi pertama Persia ke Yunani akhirnya dimulai pada tahun 490 sebelum Masehi, dengan pendaratan pasukan Persia di Marathon, sebuah kota kuno yang terletak di wilayah Attika, Yunani, di dekat pantai Laut Aegea. Wilayah inilah yang nantinya dikenal dalam sejarah, karena menjadi lokasi pertempuran Marathon. Dalam pertempuran yang penuh strategi, Athena berhasil mengalahkan Persia meskipun jumlah mereka jauh lebih kecil. Kemenangan ini menjadi simbol keunggulan taktik Yunani atas jumlah pasukan Persia yang besar. Namun, kekalahan ini tidak menghentikan ambisi Persia, karena estafet tersebut diteruskan oleh Xerxes I, putra Darius yang naik tahta setelah kematian ayahnya pada tahun 486 sebelum Masehi, dan mulai merencanakan invasi kedua yang jauh lebih besar untuk menghancurkan Yunani. Xerxes mewarisi tekad ayahnya untuk menundukkan Yunani, namun ia juga membawa pendekatan yang lebih ambisius dan penuh perhitungan. Pada saat itu, Yunani bukanlah satu bangsa yang bersatu. Negara kota seperti Athena dan Sparta seringkali berperang satu sama lain. Sparta, dengan sistem militeristiknya, menjadi pusat kekuatan darat, sementara Athena unggul dalam kekuatan maritim dan intelektual. Ketika ancaman Persia semakin nyata, kedua negara kota ini, bersama dengan beberapa negara kota lainnya, akhirnya memutuskan untuk bersatu dalam menghadapi Persia yang kali ini jauh lebih besar.
Pada tahun 480 sebelum Masehi, Xerxes memimpin ekspedisi raksasa yang dikenal sebagai salah satu invasi terbesar dalam sejarah kuno. Dengan pasukan yang diklaim berjumlah ratusan ribu, ia menyeberangi Hellespont menggunakan jembatan ponton raksasa yang dibangun dari kapal-kapal besar yang dihubungkan secara paralel, di mana jembatan ini diperkirakan memiliki panjang kurang lebih sekitar 1,4 km. Namun, menurut penelitian modern menunjukkan bahwa lebar selat Hellespont di lokasi penyeberangan tersebut sekitar 2.000 meter. Dengan mempertimbangkan lengkungan dan penambahan panjang tali penahan, panjang total jembatan diperkirakan mencapai lebih dari 2,2 km. Sebuah pencapaian teknik luar biasa pada masanya. Dalam ekspedisinya, Xerxes membawa armada yang sangat besar untuk mendukung invasi ini, sebab bagi Persia ini bukan sekadar perang, tetapi sebuah misi untuk menegaskan supremasi atas Yunani yang dianggap sebagai ancaman terhadap kekaisaran mereka. Ekspedisi ini melibatkan logistik yang luar biasa, termasuk persiapan makanan, persenjataan, dan koordinasi antara darat dan laut. Menghadapi kekuatan sebesar itu, Yunani dihadapkan pada tantangan besar. Mereka harus memilih tempat yang strategis untuk menghentikan gerak maju Persia. Thermopylae, sebuah celah sempit antara pegunungan dan laut, akhirnya dipilih sebagai titik pertahanan pertama. Lokasi ini dianggap ideal karena memungkinkan pasukan kecil untuk melawan jumlah yang besar. Pada masa itu, lokasi ini berada langsung di pesisir laut. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan geologis dan sedimentasi mengubah kondisi geografisnya. Kini, celah sempit tersebut tidak lagi terhubung langsung dengan laut, dan jarak antara lokasi pertempuran dengan pesisir semakin jauh. Perubahan ini menunjukkan bagaimana kondisi alam bisa berkembang dan mengubah lanskap sejarah yang pernah terjadi. Sementara itu, armada Yunani bersiap untuk menghadapi Persia di perairan Artemisium, berharap dapat menahan armada Persia dan melindungi garis belakang mereka. Strategi ini menunjukkan kemampuan Yunani untuk menggunakan geografi sebagai keuntungan dalam menghadapi musuh yang lebih kuat. Setelah menyeberang dari Asia ke Eropa, pasukan darat Persia yang dipimpin langsung oleh Raja Xerxes melanjutkan perjalanan mereka melalui wilayah yang sekarang menjadi Turki menuju Yunani. Sementara itu, armada Persia berlayar menuju Artemisium yang terletak di pesisir utara Euboea untuk mendukung pasukan darat. Armada ini bertujuan untuk menguasai perairan di sekitar Yunani, tempat di mana mereka akan berhadapan dengan armada Yunani yang sudah menanti, dan akan menjadi pertempuran laut yang sangat dahsyat. Leonidas, Raja Sparta, dan para pemimpin Yunani lainnya memahami bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Persia di pertempuran terbuka karena perbedaan jumlah pasukan yang sangat besar. Oleh karena itu, mereka memilih Thermopylae sebagai tempat untuk menghalangi pasukan Persia. Sebagai negara terdepan dan paling kuat dalam aliansi, Sparta dapat dikatakan memiliki status penting di Yunani. Ini dibuktikan dengan pemilihan Leonidas sebagai pemimpin pertahanan Thermopylae, menegaskan keyakinan Yunani pada kekuatan dan keberanian pasukan Sparta. Leonidas sendiri dipilih karena reputasi Sparta sebagai prajurit terbaik di Yunani. Dengan hanya membawa 300 prajurit elit Sparta, Leonidas nantinya memimpin prajuritnya menuju Thermopylae, dengan didukung oleh ribuan pasukan dari negara kota Yunani lainnya, meskipun jumlahnya tetap jauh lebih kecil dibandingkan pasukan Persia. Dalam situasi yang penuh tekanan, Leonidas menunjukkan kualitas kepemimpinan yang luar biasa, menginspirasi pasukannya untuk melawan Persia hingga titik darah penghabisan. Sementara itu, dengan kekuatan besar yang dibawanya, Raja Xerxes berharap Yunani akan menyerah tanpa perlawanan besar. Sebelum pertempuran ini dimulai, Xerxes mengirim utusan untuk menawarkan pengampunan kepada Yunani jika mereka tunduk. Namun, tanggapan dari Leonidas dan pasukan Yunani memberikan jawaban bahwa tekad mereka adalah melawan. Di Athena, utusan Persia yang datang untuk meminta tanda penyerahan dikabarkan diusir dengan hinaan. Sementara di Sparta, para utusan Persia dilaporkan dibunuh dengan cara dilemparkan ke dalam sumur atau lubang, dengan ejekan bahwa di sana mereka akan menemukan tanah dan air. Tindakan ini sangat menentang norma diplomasi pada masa itu, karena membunuh utusan dianggap melanggar hukum yang tidak tertulis. Kata-kata terkenal Leonidas, molon labe, yang berarti datang dan ambil, menjadi simbol perlawanan terhadap tirani. Frasa ini mencerminkan sikap tegas dan penuh tantangan dari Sparta, mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan menyerah dan siap bertempur sampai akhir. Ini juga menunjukkan bahwa Yunani sudah siap untuk menghadapi ancaman, dan akan berjuang mati-matian. Pengusiran utusan di Athena dianggap oleh Xerxes sebagai penghinaan besar, yang diperparah oleh pembunuhan utusannya di Sparta,
menambah kemarahannya. Dalam pandangan Persia, tindakan ini memberikan pembenaran moral bagi invasi besar-besaran ke Yunani. Menurut berbagai sumber sejarah, terutama karya Herodotus dan Plutarch, Xerxes diakini sangat marah dan terkejut oleh ketegasan dan keberanian Sparta dalam menanggapi ancamannya. Ini bertentangan dengan harapannya, yang mengira kekuatan besarnya akan cukup untuk menundukkan Yunani tanpa banyak perlawanan. Namun, dalam pikirannya perlawanan Yunani ini hanya akan menjadi tindakan sia-sia. Setelah mendengar jawaban Yunani, Xerxes segera memerintahkan pasukannya untuk bergerak menuju Thermopylae, yang menjadi kunci masuk ke Yunani Tengah. Sebagai langkah awal, Sparta mengirim delegasi untuk berkonsultasi dengan orakel di Delphi, salah satu pusat keagamaan paling penting di Yunani. Orakel memberi ramalan yang menakutkan, dengan mengatakan, Sparta akan jatuh atau raja mereka harus menyerahkan nyawanya demi keselamatan kota. Ramalan ini diterima dengan penuh kesungguhan oleh Leonidas, yang mulai menyadari bahwa pertempuran mendatang tidak hanya akan menjadi perjuangan militer, tetapi juga pengorbanan yang besar. Sparta, yang sedang merayakan festival Karnea, tidak dapat mengirim seluruh pasukannya karena alasan keagamaan. Namun, Leonidas memutuskan untuk memimpin 300 prajurit terbaik dari Sparta, yang semuanya memiliki keturunan langsung dan meninggalkan ahli waris. Leonidas memastikan bahwa pasukannya siap secara fisik dan psikologis untuk pertempuran yang mereka tahu kemungkinan besar tidak akan mereka menangkan. Leonidas dan pasukannya memahami bahwa mereka menghadapi misi bunuh diri. Namun bagi mereka mempertahankan Thermopylae bukan hanya soal kemenangan taktis, tetapi soal mempertahankan kehormatan Yunani. Pasukan kecil ini dilengkapi oleh sekutu dari kota-kota Yunani lainnya, termasuk Thespiae, Thebes, dan Lokris, dengan total pasukan sekitar 7.000 orang. Dengan latar belakang sosial dan politik seperti ini, Thermopylae menjadi lebih dari sekadar pertempuran fisik. Ini akan menjadi bentrokan ideologi antara kebebasan dan kekuasaan absolut. Yunani melihat perjuangan mereka sebagai perang untuk mempertahankan hak sebagai orang merdeka, sementara Persia, dengan ambisi besar berusaha memperluas kekaisarannya. Thermopylae tidak hanya akan menentukan nasib Yunani, tetapi juga akan menjadi simbol perlawanan, dan panggung di mana Sparta bersama 300 prajurit Spartiat, dan sekutu dari kota-kota Yunani lainnya, menunjukkan keberanian luar biasa dalam menghadapi pasukan Persia. Pada pertengahan bulan Agustus atau awal September tahun 480 sebelum Masehi, menurut perkiraan sejarawan berdasarkan kalender kuno, Xerxes mulai mengerahkan pasukan daratnya menuju celah sempit di Thermopylae, yang akan menjadi lokasi pertempuran mematikan. Waktu ini bertepatan dengan festival Karnea yang biasanya berlangsung pada bulan Agustus, yang sempat menunda pengerahan penuh pasukan Sparta. Sementara di sisi lain, Leonidas bersama 300 prajuritnya tiba lebih awal di Thermopylae, yang langsung bergabung dengan sekutu mereka, mempersiapkan diri untuk menghadapi gelombang besar pasukan Persia. Pasukan Sparta, yang terkenal dengan disiplin dan keahlian militer, mulai berbaris dalam formasi khas mereka yang disebut phalanx. Ini adalah formasi tempur yang sangat efektif, di mana para prajurit berdiri berdampingan dalam barisan rapat dengan perisai besar mereka yang saling bertumpuk, membentuk tembok pelindung. Dengan tombak panjang yang menjulur keluar dari formasi ini, mereka menciptakan pertahanan yang hampir tak tertembus. Dari kejauhan, saat pasukan Persia berbondong-bondong mendekat, suasana berubah menjadi semakin dramatis. Jumlah mereka yang sangat besar menciptakan efek visual berupa awan debu yang membumbung tinggi ke udara, menyelimuti cakrawala, menjadi pertanda datangnya ancaman besar. Pasukan Yunani yang sudah bersiap menyaksikan fenomena ini dengan penuh ketegangan, menyadari bahwa detik-detik pertempuran besar sudah di ambang pintu. Di tengah suasana itu, Leonidas melangkah di depan pasukan memberikan pidato singkat yang membakar semangat. Herodotus sendiri tidak secara spesifik mencatat pidato yang diucapkan oleh Leonidas sebelum pertempuran. Namun, ada banyak interpretasi dan narasi dramatis yang dibuat oleh sejarawan dan penulis untuk menggambarkan semangat heroik Leonidas dan pasukannya. Salah satu yang paling terkenal adalah pernyataan singkat yang dikaitkan dengan Leonidas ketika dia ditanya oleh seorang prajurit bagaimana mereka akan melawan pasukan Persia yang begitu besar. Leonidas menjawab sebagai berikut. Kalimat ini menunjukkan keberanian Leonidas dan kesadarannya bahwa mereka mungkin tidak akan kembali dari pertempuran.
Dalam konteks pidato heroik yang dikaitkan dengan Leonidas, menyebut Hades bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi seorang Spartan. Ini adalah cerminan keberanian dalam menghadapi kematian. Kalimat metafora ini menggambarkan keberanian mereka yang sudah siap menghadapi takdir, menyadari bahwa ini akan menjadi pertempuran terakhir mereka. Di sisi lain, di perairan Artemisium, armada laut Yunani menghadapi tantangan yang tidak kalah besar. Dengan sekitar 270 kapal, Yunani berusaha menahan armada Persia yang berjumlah lebih dari 1.000 kapal. Pertempuran di Artemisium terjadi bersamaan dengan Thermopylae, menjadi upaya untuk menjaga keseimbangan strategi antara perang di darat dan di laut. Pada hari pertama, kedua belah pihak bertarung sengit, tetapi badai besar yang melanda di malam harinya menjadi sekutu tak terduga bagi Yunani. Badai tersebut menghancurkan sebagian besar kapal Persia yang berusaha melintasi perairan sempit, mengurangi sedikit keunggulan mereka. Hari kedua pertempuran di Artemisium menunjukkan keuletan armada Yunani yang dipimpin oleh Themistokles. Kapal-kapal Yunani, meskipun lebih kecil, namun lincah dan mampu memanfaatkan formasi yang ketat untuk mengimbangi kapal Persia yang lebih besar. Namun, kerugian di kedua belah pihak membuat situasi semakin kritis. Yunani tahu bahwa mereka tidak dapat bertahan lama tanpa bantuan atau kemenangan di darat. Pada hari ketiga, dengan armada Persia terus menekan, Themistokles memutuskan untuk mundur ke selatan. Meski tampaknya seperti kekalahan, pertempuran Artemisium berhasil memberikan kerugian signifikan kepada Persia dan menunda gerak maju mereka. Strategi ini memungkinkan Yunani memusatkan kekuatan mereka di tempat yang lebih strategis, yaitu di dekat Salamis, di mana pertempuran laut yang menentukan akan terjadi. Kembali ke Thermopylae, pertempuran berlangsung dengan intensitas yang luar biasa. Selama 2 hari pertama, pasukan Yunani berhasil menahan serangan besar dari pasukan Persia. Meskipun memiliki jumlah yang jauh lebih besar, pasukan Persia tidak mampu memanfaatkan kekuatan mereka sepenuhnya dalam medan yang terbatas ini. Xerxes awalnya menganggap bahwa pasukan Yunani akan menyerah dengan mudah ketika melihat besarnya pasukan Persia. Namun kenyataannya justru berbanding terbalik. Serangan-serangan langsung Persia, termasuk dari pasukan elit yang dijuluki pasukan 10.000 abadi, dihancurkan oleh kekuatan pasukan Yunani. Para prajurit Sparta, yang memang telah terlatih untuk bertarung dalam kondisi yang paling berat, berhasil mempertahankan posisi mereka dengan keberanian luar biasa. Hingga hari kedua ini, para prajurit Persia yang menyerang dengan gelombang besar menemui kematian di medan yang sempit, di mana tombak-tombak Yunani menyambut mereka dengan ketepatan mematikan. Thermopylae pun tak ubahnya menjadi ladang pembantaian, dengan mayat-mayat pasukan Persia bergelimpangan di setiap sudut. Namun, pada hari ketiga, segalanya berubah ketika seorang pengkhianat Yunani bernama Ephialtes mengungkapkan kepada Xerxes keberadaan jalan rahasia yang melewati pegunungan. Jalur ini memungkinkan pasukan Persia untuk mengepung pasukan Yunani dari belakang, menjadikan pengkhianatan ini sebagai titik balik yang menentukan dalam pertempuran. Pertempuran yang akan terjadi selanjutnya menjadi babak terakhir perjuangan heroik di Thermopylae. Sebelum fajar di hari ketiga, pasukan Persia akhirnya mulai bergerak melalui jalan rahasia itu. Pengkhianatan Ephialtes mengubah segalanya, karena telah membuka peluang bagi pasukan Xerxes untuk mengepung pertahanan Yunani. Menyadari situasi ini, Leonidas mengambil keputusan berani dengan memerintahkan sebagian besar pasukan sekutu untuk mundur demi menyelamatkan diri, sementara ia dan 300 Spartan, bersama beberapa ratus pasukan sekutu lainnya, memilih untuk bertahan hingga akhir. Keputusan Leonidas memerintahkan mundurnya sebagian besar pasukan Yunani memiliki alasan logis dan strategis yang dapat dipahami dari konteks situasi saat itu. Ia menyadari bahwa dengan pengepungan yang tak terhindarkan, bertahan di Thermopylae hanya akan mengakibatkan kehancuran total. Dengan memerintahkan pasukan sekutu untuk mundur, ia memastikan bahwa sebagian besar pasukan Yunani dapat selamat, memberikan waktu yang sangat berharga, dengan mereka yang tetap bertahan untuk menahan dan memperlambat pasukan Persia yang berusaha menembus masuk ke Yunani. Tindakan ini memungkinkan pasukan yang mundur untuk memperkuat pertahanan atau membantu dalam evakuasi, serta mempersiapkan diri untuk pertempuran berikutnya.
Meskipun keputusan ini sangat tragis, namun tindakan Leonidas menunjukkan keberanian luar biasa dan ketajaman strategis dalam situasi yang hampir mustahil untuk dimenangkan. Dalam pertempuran yang penuh darah, pasukan Yunani bertarung habis-habisan, menghancurkan gelombang serangan Persia meski jumlah mereka kali ini jauh lebih sedikit. Leonidas sendiri dengan semangat yang tak padam, terus memimpin pasukannya meskipun keadaan semakin suram. Pada akhirnya, setelah pasukan Persia mengepung, mereka lalu melesatkan panah-panah yang datang menghujani tubuh-tubuh para prajurit Spartan. Panah-panah tersebut, yang ditembakkan dalam jumlah tak terhitung dari pasukan pemanah Persia, menghujani para prajurit Yunani yang telah berjuang habis-habisan. Leonidas, yang tetap berdiri teguh di garis depan, akhirnya jatuh dengan tubuhnya penuh luka akibat panah yang terus menerjang. Para prajurit Spartan, termaksud Leonidas, dan pasukan Yunani lainnya, akhirnya tewas dalam keadaan mengenaskan. Setelah kematian Leonidas, pasukan Persia kemudian melakukan penghinaan terhadap tubuh sang raja dan para prajuritnya. Mereka memenggal kepala Leonidas dan menyalipkan tubuhnya, sebuah tindakan yang bertujuan untuk merendahkan dan menunjukkan dominasi mereka. Namun, meskipun tubuhnya direndahkan, semangat dan pengorbanan Leonidas menjadi simbol abadi bagi bangsa Yunani. Pertempuran Thermopylae telah menjadi saksi atas keberanian yang melampaui batas manusia. Pertempuran ini tidak hanya memperlambat invasi Persia, tetapi juga menginspirasi perlawanan Yunani di pertempuran Salamis dan Plataea, yang akan dibahas di babak selanjutnya.